trigonometri. Jadi kita di sini sama-sama belajar ya. Kebetulan Ibu sudah belajar duluan daripada kalian. Sebelum belajar, Ibu mau main tebak-tebakan. Boleh dinyalakan audionya untuk siswanya? Siap? Iya, Bu. Ya, Bu. Nah, siap ya? Ya, Bu. Coba hitung ada berapa lingkaran yang berjalan. Ulang? Slide-nya belum berpindah, Bu Aida. Masih di judul. Bu, Sudah dipindahkan ke slide-nya. sudah Bu? Ke yang Saya ulang lagi nih. iya, di tampilan saya sih belum ini. Tampilannya anak-anak bagaimana? Belum, Bu. Satu. Belum, Bu. Masih gambar judul ya? Iya, masih di trigonometri. Ulang 3 kali nih. Mana? Sudah berganti? Belum. Belum, Bu. Ya gagal deh Ibu main. Belum, Bu. Coba diulang lagi, Bu, share screen-nya. Diulang lagi share screen-nya, iya. Diklik dulu, baru diklik lagi. Mana, Bu? Sebentar. Yang tanda panah ke atas itu kan, diklik dulu lagi. Sudah jadi silang, kayak silang. Iya. Dan Nah, pilih baru yang klik lagi. pilih desktop. Ini kayaknya jaringannya memang sedikit lambat. Iya, nggak apa-apa. Iya, Bu. Jaringannya, Bu. Gimana Bu, sudah tampak? Di judul sudah dipindahkan ke slide kedua. Belum. Sudah muncul? Belum, Bu. Coba kameranya Bu Aida mungkin bisa dimatikan dulu supaya agak mengurangi daya tariknya. Videonya Ibu mungkin bisa dimatikan. Nah, ya sekarang sudah mulai masuk di ya Bu, sudah Bu. Pertanyaannya apa nih Bu Aida tadi? Pertanyaannya ada berapa lingkaran yang berjalan di layar? Kembali lagi deh ke judulnya. Ke judul lagi, Bu. Sudah lingkaran lagi. Jaringannya, Masih di judul, Bu. Sabar, Bu. Ya, sabar ya. Iya. Virtual ya, tergantung jaringan. Kita skip aja Mengharap sudah itu ya. Ini sekarang yang tampak apa? masih judulnya ini. Belum. Nah, ini sudah ke matematika itu mudah. Ya tapi bukan ini Bu, bukan di play anunya, slide-nya. Sudah Ibu slideshow? Sudah tadi, ini saya keluarkan lagi dari slideshow. Ya, betul. Ini baru di tempat saya baru diklik slideshow-nya. Berarti lambat nyampe sana. Iya. Ayo sudah, kalau begitu kita skip aja. Suka juga. Boleh dimatikan audionya, anak-anak. Baik, Bu. Aku jawab dulu. Ini udah tampil? Ya, yang matematika itu mudah, Bu. Silakan. Oke. Sebelum mulai pelajaran, Ibu selalu mengajarkan dan mensugestikan siswa untuk 2 kalimat ini. Yang pertama, matematika itu mudah dan saya bisa. Jadi Ibu mau kalian semua yang hadir di tatap muka virtual ini sugestikan dulu ke otak kalian kalau matematika itu mudah. Seperti di hipnotis, matematika itu mudah, matematika itu mudah, matematika itu mudah, harus seperti itu.
Kemudian kalau sudah tersugesti matematika itu mudah, sugestikan lagi. Saya bisa, saya bisa, saya bisa, saya bisa. Coba kalian coba dulu. Saya Sambil bisa. tutup mata. Kalian coba sugestikan ke pikiran kalian bahwa matematika itu mudah dan saya bisa. Pejamkan mata, dirasakan matematika itu mudah, saya bisa, saya bisa, saya bisa. Insya Allah jadi bisa betulan. Oke, lanjut. Apa itu trigonometri? Nanti udah belajar panjang kali lebar kali tinggi segala bangsanya tentang trigonometri, nggak tahu itu trigonometri apa. Tampak di layar ya, Bu Jum. Belum, masih di matematika itu mudah. Lagi proses ya, Bu. Lagi proses pengiriman kayaknya, Bu, dari sini ke sana. Iya. Jauh kan dari Muara Muntai. Harus melewati Kota Bangun ya. Sampai Iya. Tenggarong. Jauh perjalanannya ya anak-anak ya, jadi harap bersabar. Jadi anak-anak sabar ya, apa yang ditampilkan mungkin masih OTW. Ya, Bu. Sudah tampil apa, Bu Jum? Masih tadi matematika itu mudah. Tapi udah slideshow, Bu ya? Belum, masih dalam bentuk biasa. Masih bentuk PowerPoint? Iya. Ini jaringan saya atau gimana ya? Sampai kemana sudah Bu Aida? Pengertian Masih trigonometri, situ ya? Bu? Iya, di sini masih matematika itu mudah terus. Ya betul ya. Ya sambil menunggu anak-anak bisa mensugestikan bahwa matematika itu mudah, matematika itu mudah. Ya, saya pasti bisa, saya bisa, saya bisa, saya bisa. Nah, itu sudah Bu, silakan Bu. Sudah masuk. Tapi masih di slideshow atau di PowerPoint biasa, Bu? Masih PowerPoint biasa, nggak apa-apa. Nanti efeknya nggak muncul, Bu. Ini langsung ani aja. Nah, karena ada gambar yang tertumpuk takutnya nanti. Ya coba aja, Ibu sudah klik slideshow-nya ya? Udah? Iya. Sudah Tapi muncul, Bu? belum tampil. Belum, masih PowerPoint. Lagi proses ya. Kita tunggu aja sambil di sini pengertian trigonometri ya, Bu ya. Jadi siapa tahu kan siswa-siswa nanti ditanya adiknya mungkin atau sepupunya atau siapa. Apa sih trigonometri? Pasti kan ada yang ingin tahu. Iya. Mau belajar trigonometri itu apa sih? Seperti itu mungkin kan? Nah, jadi berdasarkan hasil searching dari Wikipedia, trigonometri itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu trigonon, artinya 3 sudut, dan metron, artinya mengukur. Jadi trigonon digabung dengan metron dijadikan trigonometri, yaitu sebuah cabang matematika yang mempelajari hubungan yang meliputi panjang dan sudut suatu segitiga. Jadi kita belajarnya tentang panjang dan sudut sebuah segitiga. Jadi ngomonginnya segitiga aja terus pokoknya. Kenapa segitiga? Karena namanya trigonon, 3 sudut. Ini yang tampil apa, Bu Jum? Perbandingan trigonometri, Bu. Oh, berarti lebih cepat nggak pakai slideshow ya? Iya, sepertinya. Oke, review dulu materi minggu lalu yang sudah dijelaskan oleh Pak Dono sebelumnya. Ada misalkan segitiga siku-siku ABC. Siku-sikunya di B dengan sudut alfa di titik C. Ada yang namanya sisi depan, sisi samping, dan sisi miring atau hipotenusa. Jadi nanti jangan bingung hipotenusa itu apa. Hipotenusa itu nama lain dari sisi miring segitiga. Sisi miring itu apa? Sisi miring itu sisi terpanjang yang ada di sebuah segitiga siku-siku. Pasti dia paling panjang. Sisi depan itu apa? Sisi depan atau sisi di hadapan sudut. Jadi kalau misalkan ada sudut di slide itu ada sudut alfa, Ibu kasih lambang sudut alfa. Berarti
Sisi depan dari sudut alfa itu adalah sisi AB. Ini ya, depan. Kemudian yang namanya sisi samping dari sudut alfa yaitu sisi BC. Nah, biasanya itu cara mengingatnya untuk perbandingan trigonometrinya itu begini. Sin itu demi. Apa itu sin? Sinus sudut alfa adalah perbandingan sisi depan dan sisi miring sudut alfa. Cos, tan, dan seterusnya. Sin itu singkatan dari sinus. Cos, kosinus. Tan, bukan mantan ya. Tan itu tangen. Tangen itu sebenarnya perbandingan dari nilai sin alfa dengan cos alfa. Atau kalau pada segitiga siku-sikunya itu perbandingan sisi depan dengan sisi samping. Kemudian kosek. Ada yang menuliskan cosek, COSEC, atau kadang ada yang menuliskan CSC. Jadi anak-anak harus ingat ya, kadang ada yang tulis kosek, ada yang CSC. Kosekan itu sebenarnya adalah kebalikan dari sin. Makanya di situ Ibu tuliskan 1/sin. Kemudian berarti kalau 1/sin, tadi sin kan depan per miring. Kalau kebalikan dari sin, berarti sisi miring dibandingkan dengan sisi depan. Begitu juga untuk sekan dan kotangan. Sekan itu kebalikan dari kos, kotangan kebalikan dari tangan. Sampai sini mungkin ada yang masih mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Kalau ada silakan angkat tangannya. Kalau tidak ada, Ibu lanjut. Dilanjutkan aja mungkin dulu Bu Aida. Oh iya, Bu. Nah, untuk tema hari ini yaitu perbandingan trigonometri pada sudut istimewa. Nah, ini sebenarnya ada animasi-animasinya, tapi nggak apa-apa lah ya. Yang penting ada tulisannya. Apa itu sudut istimewa? Bukan istimewa atau kayak nasi goreng spesial pakai telur, bukan ya. Sudut istimewa itu adalah sudut yang nilai perbandingan trigonometrinya bisa ditentukan tanpa menggunakan kalkulator. Jadi angkanya itu pasti, tidak perlu pakai 0, sekian pakai pembulatan. Mungkin kalau yang ada akar-akarnya seperti yang di layar pakai pembulatan ya. Cuman biasanya yang mudah atau yang sering dipakai itu dari sudut istimewa. Nanti akan, ini basicnya, kalau kalian hafal dan ingat serta paham tentang sudut istimewa ini, insya Allah untuk sudut-sudut yang besar-besar nanti insya Allah bisa. Oke, dimulai. Sudut istimewa itu berapa aja? Sudut istimewa itu ada 5. Yang pertama 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, pada tabel sudah Ibu buatkan masing-masing nilai dari sinnya, cos, tan, dan seterusnya sampai kotangan alfa. TD itu maksudnya tidak terdefinisi. Kenapa tidak terdefinisi? Misalkan nilai tangan 90 derajat. Kenapa tidak terdefinisi? Tadi sudah Ibu jelaskan sebelumnya bahwa tangan adalah perbandingan sin dan cos atau sin per cos. Ketika nilai sin 90 derajat dibagi dengan nilai cos 90 derajat atau 1 dibagi 0, hasilnya tidak terdefinisi. Kecuali nilai dari tangan 0 derajat. 0 dibagi 1, makanya hasil dari tangan 0 derajat adalah 0. Begitu juga dengan kosekan, sekan, dan kotangan. Nah, pasti akan bertanya, Ibu dapat dari mana nilainya? Untuk nilai sudut 30 derajat dan 60 derajat, di situ ada gambar segitiga sama sisi di sebelah kanan dengan panjang sisinya masing-masing 2A. Sebelumnya Ibu mau tanya, kalau segitiga sama sisi, besar sudutnya masing-masing berapa ya? Ada yang tahu? 60. Ya, sip. Berarti besar sudutnya mau yang di atas, mau yang di kiri, mau yang di kanan. Besar sudutnya 60 derajat. Nah,
Segitiga sama sisi itu Ibu bagi dua. Ada yang bagian putih dengan ada bagian biru ya. Nah, ketika Ibu ambil bagian birunya, Ibu geser ke sebelah kiri itu, sisi yang di bawah atau alas segitiganya menjadi sepanjang A aja. Karena tadi kan 2A ya. Ibu bagi dua jadi sisa A. Kemudian sisi miringnya tetap 2A. Sisi tegaknya atau tinggi segitiganya kita belum tahu. Nah, sebelum membahas trigonometri kemarin seperti sudah dibahas oleh Pak Dono ya mengenai Pitagoras. Coba Ibu mau tanya siapa yang bisa menentukan nilai tinggi dari segitiga tersebut? Silakan dijawab. Pakai teorema Pitagoras menentukan sisi di depan sudut yang 60 derajat. Ananda yang tahu jawabannya silakan aja ya, dinyalakan audionya, dijawab. Maria Anissa. Angkat tangan. Kenapa Maria Anissa? Enggak Ibu, itu tadi mau jawab yang besar derajatnya segitiga sama sisi itu tadi. Oh ya, Ya. sudah. Diklik Kemudian aja itu. lagi ya. Ya, Ananda Maria raise hand-nya diklik lagi biar jadi turun tangannya. Sudah Ibu. Siapa yang? Ya, makasih ya. Iya. Bagaimana Siapa yang ya? tahu tinggi segitiganya berapa? Silakan Berliana. Ananda Berliana. Isi, Bu. Ya. Saya baru masuk, Bu. Bisa diulangi lah materi. Ya. Bisa diulang pertanyaannya Bu Aida. Oh iya, jadi ada segitiga sama sisi yang Ibu bagi dua dari tingginya, sehingga ada sebuah segitiga siku-siku dengan sudut 30 derajat di bagian atas dan 60 derajat di sebelah kanan. Sisi miringnya 2A, sisi di samping sudut yang 60 derajat itu sepanjang A. Nah, pertanyaannya berapa tinggi dari segitiga yang warna biru di layar? Bisa menggunakan rumus teori Pitagoras nggak? Iya, Bu ya? Iya. Iya, tadi bilang Pitagoras seperti yang diajarkan Pak Dono kemarin. Minggu lalu. Bu, jawabannya A akar 3, Kak, Bu. Iya, sip. Siapa tadi yang jawab? Ini Ananda siapa ya? Muhammad Ramadan, ya. Iya, Bu. Dari mana? Dari SMA Negeri 1 Setengah-Sanga. Oh iya. Makasih ya. Oke, tadi sudah dijawab teman Iya, kita Bu. ya. Ya benar, sisi depan sudut 60 derajatnya adalah A akar 3. Nah, dari segitiga siku-siku yang biru ini, kita sudah bisa tahu nilai sinnya berapa, cosnya berapa, tannya berapa, dengan menggunakan nilai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nih, diingat nih yang Ibu lingkari merah nih ya. Yang perlu diingat sebenarnya cuma ini, sin, cos, dan tan. Kenapa? Karena kosekan itu ya kebalikannya sin. Sekan itu kebalikan dari cos, dan kotangan itu kebalikan dari tan. Jadi sebenarnya yang perlu diingat cukup 3 ini. Oke, sekarang Ibu tanya lagi. Karena sudah tahu tadi, Ibu ganti nih ya tanda tanyanya ya. Tadi jawabannya A akar 3. Bentar. Oke. Nah, sisi di depan sudut yang 60 derajat itu akar 3. Sekarang Ibu mau tanya coba. Berapa nilai sin dari 60 derajat? Silakan, yang bisa jawab langsung jawab, sebutkan nama. Keliling, tabrak, tabrak. Halo?
ya. Ya, silakan anak-anak. Itu ada pertanyaan dari Bu Aida tadi. Apa Bu tadi Bu pertanyaannya? Nilai sin dari sudut 60 derajat berdasarkan gambar yang ada nih. Ya anak-anak silakan siapa yang tahu silakan langsung menyelipkan audionya. Sin dari 1/2. disebutkan dulu nama diperkenalkan dulu nama dan asal sekolahnya ya. 1/2 akar 3. Namanya dulu disilakan. Silakan Ananda, Denis disebutkan dulu nama dan asal sekolahnya. Nama saya Denis Tia Ipo dari SMA 1 Kota Bangun. Ya, jawabannya 1/2 akar 3. Dari mana dapatnya? Ini Denis. Keren loh. Halo Denis. Halo? Ya. Bagaimana bisa menemukan 1/2 akar 3? Halo? ya Nanda Denis, Bu Aidanya bertanya dari mana mendapatkan nilai sin 60 derajat sama dengan 1/2 akar 3. Dari mana? Oh. Dari rumus yang diberikan tadi, Bu. Ada tabel yang Ibu kasih tadi. Ya, berarti dari tabel bukan dari gambar. Oke, Tapi jadi benar ya? Ya, Jawabannya benar Bu. tapi ya Bu Aida ya. Benar sekali. Ya 100 ya. Tinggal caranya dapatnya dia dari rumus tadi. Dia dapatnya dari tabel, berarti main Nah. mengingat. Nah, jadi matematika itu bukan untuk menghafal atau mengingat, tapi memahami. Seperti halnya nilai trigonometri. Ibu juga sebenarnya nggak suka menghafal, tapi kita berusaha untuk memahami. Jangan hanya memahami yayangnya aja. Kan anak SMA biasanya udah ada yayangnya Bu Jum ya. Ya benar. Biasanya yayangnya minta dipahami terus. Oke, kita belajar untuk memahami trigonometri. Benar tadi jawabannya 1/2 akar 3. Dapat dari mana? Sudut 60 derajat ini yang Ibu tunjuk di layar. Yang sebelah kanan ini. Sin tadi apa sin? Depan per miring. Depannya mana? Depannya tinggi segitiga tadi, A akar 3. Dibagi dengan sisi miring. Sisi miringnya 2A. Boleh sambil coret-coret. A akar 3 bagi 2A. Di atas dan di bawah ada A, boleh dicoret. Habis. Berarti sisa 1/2 akar 3. Seperti itu menemukannya. Jadi jangan menghafal dari tabel. Oke, yang lainnya paham ya? Iya, Bu. Oke, kalau Ibu terlalu cepat, boleh angkat tangan. Bilang, Ibu jangan laju-laju, saya takut kelajuan gitu. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, untuk yang sudah 30 derajat sekarang. Yang mana 30 derajat? Yang di atas, sudut yang kecil nih. Di segitiga yang biru di bagian atas. Tadi kan sudut 60 derajatnya Ibu bagi 2 ya. Bagi 2 sama besar sehingga terbentuk sudut 30 derajat. Nah, untuk 30 derajat sisi depannya berarti berapa ya? Yang mana sisi depan dari sudut 30 derajat pada gambar? Yang A, Bu. Yang A ya, sip. Sisi samping. Samping yang 2A. Samping. Samping. Ya berarti sampingnya ya akar 3. Ya, Akar 3. Akar 3. Jadi harus bisa membedakan ya, mana yang namanya sisi depan, mana yang sisi miring. Sisi depan itu yang tidak ikut mengapit sudut. Kalau sisi samping itu yang ikut mengapit sudut. Dia kena di sudutnya, sisinya itu. Nah, kalau sudut 30 derajat, coba untuk nilai tangan 30 derajat berapa ya coba kira-kira? Dari gambar segitiga ya, jangan dapat dari tabel ya. Yuk,
Dapat gimana? Hasilnya Kak Bu, Iya, tangan dari 30 derajat. 1/3 akar 3. Dapat dari Dapat dari sisi depannya A, Mm-mm. baru sisi sampingnya A akar 3. Jadi dibagi A akar 3 jadinya 1/3 akar 3. Jadinya 1/akar 3, tapi namanya kita rasionalkan. Ketika ada akar di penyebut, nggak boleh kan ya? Jadi Iya, kita rasionalkan dirasionalkan. kali akar 3/akar 3, hasilnya 1/3 akar 3 ya. 1/3 akar 3. Ini dengan siapa ya? Ya. Ini Muhammad Ramadan, Bu. Muhammad Ramadan, ya, dari SMA Negeri 1 Sanga-Sanga. 100 ya, Muhammad Ramadan. Iya, Bu. Semangat. Terima kasih. Ayo, yang lainnya jangan mau kalah. Ya, ya, anak yang lainnya ya. Kalau takut ketinggalan, nyalakan aja audionya, nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai ada suara-suara yang mengganggu. Sudah Takutnya, ada nih, audio dari Bu Aida sudah cukup ini ya, sudah membuat kita semangat. Sudah ada musik-musik gimana gitu. Ini alhamdulillah lagunya slow ini, nggak lagi DJ. Oke, lanjut. Jadi udah paham ya dari mana dapatnya nilai sudut istimewa untuk 30 derajat dan 60 derajat. Selanjutnya, nah tumpuk gambarnya. Untuk 45 derajat. Nih, Ibu pinggirkan dulu ya. Nah, ada segitiga yang warna orange, tampak ya di layar ya. Iya, Bu. Ini segitiga siku-siku. Dengan sisi tinggi segitiganya A dan alasnya A. Pertanyaannya, berapa nilai sisi miring segitiganya? Halo? Ya, silakan. Ya, Ananda yang sudah tahu jawabannya, berapa panjang sisi miring dari segitiga yang ada di layar? Dengan menggunakan teorema Pitagoras ya, bisa dicoba. Silakan. Yang ingin menjawab bisa disebutkan dulu namanya dan asal sekolahnya. Pertanyaannya sisi miring, panjang sisi miring. Hasilnya A akar 2. Gimana Bu Aida? Ini Ananda Muhammad Ramadan lagi yang menjawab. Jawabannya A akar 2. Yang A lainnya akar gimana? Dapat nggak A akar 2? Ya Bu, dapat Bu. Oke, kita ganti sisi miringnya A akar 2. Nah, sekarang kita perhatikan sudut yang di atas dengan sudut yang bawah kanan. Ini kan sama-sama 45 derajat ya. Karena ini segitiga siku-siku sama kaki. Sisi tingginya A, alasnya juga A. Dari sini kita bisa tahu nilai perbandingan trigonometri dari sudut 45 derajat. Coba, misalkan sudutnya kita ambil yang di atas. Yang di atas nih ya, 45 derajat. Pertanyaannya, berapa nilai sin dari 45 derajat? Ayo, yang lainnya. Dari tadi hanya suara Muhammad Ramadan yang terdengar.
Ya, Nanda semua. Pertanyaan Ibu Aida, berapa nilai sin 45 derajat? Dari gambar ya. Ibu, Ya. mungkin 1/2 akar 2 Ya, dapatnya dari sisi depan dibagi sisi miringnya, Ibu. Sisi depannya berapa? Sisi depannya A, sisi miringnya akar 2. Jadi Jadi hasilnya 1/2 akar 2. oke, benar sekali ya. Ananda siapa Cos- ini? Ya, dengan siapa? Maria Tandanya. Nisa Utusala, Ibu. Oh Ya, iya, dari asal sekolah? SMA Negeri 2 SMA 2 Murai. Oh iya ya. Ya, bagus. Untuk sin, cos, tan, dan seterusnya berarti bisa sudah menentukan ya? Iya, Bu. Ya, Bu. Oke. Jadi tidak perlu dihafal tabel yang tadi. Cukup pakai pemahaman. Oke, 45 derajat sudah. Kita geser dulu segitiganya. Kita pakai koordinat kartesius. Ada sumbu X dan sumbu Y. Ini basicnya trigonometri biasanya pakai seperti ini. Ada sudut alfa, belum Ibu tuliskan sudutnya. Besar dulu biar lebih jelas karena ini enggak slideshow ya. Nah, misalkan di sini ada sudut alfa. Sudut yang terbentuk antara sisi R atau jari-jari dengan sumbu X. Oke, kalau misalkan kita buat sudut alfanya 0 derajat, berarti garis yang ini 0 derajat berarti dia berimpit dengan sumbu X. Ketika dia 0 derajat dia berimpit dengan sumbu X, berarti nilai X-nya berapa ya? Dari segitiga siku-siku ini kan dari segitiga siku-siku ya? Ini segitiga siku-siku. Kita geser segitiga ini alfanya menjadi 0 derajat. Sehingga dia berimpit dengan sumbu X. Berarti nilai R dengan nilai yang di sumbu X itu sama. X-nya sama dengan R. Berarti kalau ditanya nilai sin 0 derajat berapa ya? Ada yang tahu? Oh, ada yang kurang. Ini ketika tadi digeser ya garisnya nih ya. Garis R-nya ini kita geser berhimpit ke sumbu X. Berarti alfanya 0 derajat. Y-nya juga 0 karena dia menjadi sebuah garis horizontal. Y-nya 0, X sama dengan R. Ya, itu kuncinya ya. Y sama dengan 0, X sama dengan R. Atau sisi miringnya sama dengan sisi samping. Berarti kalau yang ditanya sin 0 derajat berapa ya? 0, Bu. 0. Dari mana? Dari sisi depan dibagi sisi miring, 0 dibagi 0 sama dengan 0. 0 dibagi 0 sama dengan 0. 0 dibagi X tadi kita misalkan X-nya 1, berarti 0 dibagi 1 0. 0 dibagi 0 tidak terdefinisi. Oke, kemudian kalau yang ditanya cos 0 derajat 1, Ibu. berapa? 1. Ya,
Dapat dari mana? Dari sisi dekat dibagi sisi miring. Karena tadi ada ibu bilang X-nya sama dengan R atau sisi sampingnya sama dengan sisi miring. Bilangan yang sama ketika dibagi hasilnya pasti sama dengan 1. Yaitu untuk yang 0 derajat. Untuk yang 90 derajat, tadi kita geser garis R-nya itu berimpit dengan sumbu X. Sekarang kita geser berimpit dengan sumbu Y. Kita geser ke arah vertikal. Nah, jadi hilang ya karena dia berimpit ya. Berarti ketika misalkan Y-nya 1, R-nya 1, X-nya 0. Berarti sekarang clue-nya adalah X sama dengan 0, Y sama dengan R. Atau sisi depan sama dengan sisi miring. Kemudian sisi sampingnya sama dengan 0. Berarti kalau ibu tanya cos dari 90 derajat berapa? Nol, Bu. Ya. Cos 0 derajat adalah 0. 0. Dari mana? Kenapa dia bisa 0? Dari sisi samping dibagi sisi miring. Sisi sampingnya 0, sisi miringnya 1. Jadinya 0. Oke, sip. Berarti paham sudah ya? Dari mana dapatnya nilai trigonometri sudut istimewa? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, untuk selanjutnya mungkin kalau ini nggak perlu dicatat, mungkin gampang tanya Mbah Google ya, pasti ada. Atau di buku materi kalian mungkin ada. Atau ada yang mau difoto, di screenshot juga bisa sekarang. Sudah, Bu. Siapa tahu ada yang suka warna pink, karena tabel ibu warna pink. Oh bagus nih, screenshot ah. Oke, sudah ya. Nilai ini tidak perlu dihafalkan. Ingat, tidak perlu dihafalkan. Gimana kalau lupa, Bu? Nah, sekarang kalian buka tangan kiri. Kalian hadapkan seperti tampak pada layar. Hadapkan ke wajah kalian telapak tangannya. 3 peraturannya tampak ya. Yang pertama, nilai pada setiap jari tetap. Nilai yang mana? Nilai 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Jadi jempol itu selalu nilainya 0. Jari telunjuk nilainya selalu 1/2. Jari tengah nilainya selalu 1/2 akar 2. Jari manis nilainya selalu 1/2 akar 3. Kemudian kelingking nilainya selalu 1. Kalau lupa, nolnya tadi di mana ya? Ingat aja, jempolin agak gendut ya, jadi kayak agak kayak angka 0. Oh, berarti jempol angka 0. Atau kelingking paling kecil, seperti angka 1 paling kurus. Berarti urutannya 0-nya di jempol, 1-nya di kelingking. 0 di jempol, 1 di kelingking. Kemudian setengahnya, setengah aja, setengah akar 2, setengah akar 3. Sebenarnya itu bukan setengah aja, tapi setengah akar 1. Karena akar 1 sama dengan 1, jadi menyebutnya setengah aja, 1/2 aja. Ingat ya, nilai pada setiap jari itu tetap. Jempol nilai 0, telunjuk nilainya 1/2, jari nilainya 1/2 akar 2, jari manis nilainya 1/2 akar 3, dan kelingking nilainya 1. Kemudian peraturan yang kedua, urutan sudut istimewa selalu tetap. Tadi urutannya dari yang paling kecil ya. Ini yang di tabel. Belum kenapa ini? Yang di tabel tadi urutannya adalah 0 derajat, 30 derajat, kemudian berapa? 45, 60, 90. Iya, urutannya tetap. Nah, urutannya itu selalu bergerak ke kanan. Membedakannya bagaimana? Membedakannya kalau sin kita menghadap ke telapak tangan kita. Seperti yang digambar ya. Kalau cos kita menghadap punggung tangan. Punggung tangan itu yang dibaliknya telapak tangan. Berarti
seperti orang dada. Kita hadap ke depan, telapak tangannya hadap ke depan, bukan hadap ke wajah kita. Berarti dari situ kita bisa ingat sin dari 30 derajat. 30 urutannya kan 0, 30 derajat. Berarti di jari telunjuk. Tadi jari telunjuk nilainya berapa? Jari telunjuk nilainya 1/2. Oh, berarti sin dari 30 derajat adalah 1/2. Kira-kira paham nggak ini cara mengingat dengan jari, dengan tangan kiri ini? Ya Bu, paham Bu. Paham, Bu. Yang lainnya? Paham Bu. Bu, benar paham atau paham aja? Paham aja atau paham banget? Bisa diulang Bu. Bu. Ya, gimana? Saya kurang ngerti, ulangi Bu. Oh ya. Ulang sekali lagi. Iya. Ini temponya agak dislowkan ya. Kalian hadapkan tangan kiri kalian ke wajah kalian, tangan kiri ya. Karena pada umumnya kan orang menulis dengan tangan kanan. Nah, jadi mengingatnya pakai tangan kiri. Jadi yang kanan nulis, yang kiri mengingat nilainya gitu ceritanya. Oke, peraturan pertama, nilai pada setiap jari itu tetap. Jari jempol itu nilainya selalu 0. Jari telunjuk nilainya selalu 1/2. Ntar kita coba. Ini tadi udah diingat ya. Ibu praktekkan langsung dulu. Bentar ya. Matikan dulu. Sudah mati belum Bu Jum ya? Sudah. Oke, kita nyalakan video. Oke. Bentar ya. Gimana, bisa lihat wajah Ibu? Halo Bu Jum. Apa wajah saya Ya, Bu, sudah tampak bisa. di layar? Iya Bu. Ya Bu, kelihatan kok. Oke, ini tangan kiri ya. Tangan kiri. Tadi peraturan yang pertama, nilainya selalu tetap pada setiap jari. Jempol. Cara ingatnya ingat aja, jempol ini kan gemuk ya. Biasanya lebih gemuk daripada jari yang lain. Nah, berarti nilai jempol ini kita anggap nilainya adalah 0. Jempol 0, jari telunjuk itu 1/2, jari tengah itu 1/2 akar 2, jari manis 1/2 akar 3, jari kelingking nilainya 1. Kalau lupa, ingat aja. Oh, jempol itu lebih gendut daripada yang lain, berarti dia 0. Kelingking itu paling kurus, oh berarti dia 1. Berarti urutannya 0, 1/2, 1/2 akar 2, 1/2 akar 3, dan 1. Nah, itu yang perlu diingat pertama. Kemudian yang kedua, nilai sudut istimewanya urutannya tetap. 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, kemudian yang terakhir 90 derajat. Ada 5 sudut istimewa ya. Oke, selanjutnya yang ketiga, kalau sin, kita menghadap ke telapak tangan, berarti seperti ini. Kita hadap ke bagian putihnya. Gini ya. Ini sin. Berarti sin 0 derajat 0. Ini kelihatan nggak sih di layar? Ya, kelihatan. 0. Sin 30 derajat. Tadi jari telunjuk nilainya 1/2. Oh, berarti sin 30 derajat 1/2. Dan seterusnya 45, 60, dan 90 derajat. Kalau cos kita balik. Nah, kita menghadap ke punggung tangan. Punggung tangan itu yang di belakang ini ya, yang biasa kena panas kalau naik motor. Oke, sekarang cos. Tadi urutannya 0 derajat dulu.
cos 0 derajat berarti dia mulainya dari kelingking, bukan dari jempol, karena hadapnya dibalik, ya kan? Berarti cos dari 0 derajat itu kelingking. Kelingking tadi nilainya berapa? 1. 1. Cos dari 90 derajat 0, 30, 45, 60, 90. Oh, nilainya di jempol. Berarti jempol itu nilainya tadi 0. 0. Berarti cos dari 90 derajat adalah 0. Gimana, udah paham? Pakai jari, pakai tangan kiri tadi. Iya Bu. Kalau sin kita hadap telapak tangan, kalau cos punggung tangan. Sin, cos. Sin, cos. Oke, bisa nanti dipraktekkan sendiri ya. Iya Bu. Oke. Kenapa perlu belajar ini? Karena nanti ke depannya materi trigonometri itu sangat perlu yang namanya sudut istimewa, seperti halnya nanti ada materi tentang sudut berelasi. Nah, sudut berelasi nanti ujung-ujungnya akan diubah jadi sudut istimewa. Contohnya, sudut berelasi itu apa sih, Bu? Sudut yang berhubungan, misalnya dia berelasi dengan 90 derajat. Contoh, sudut 135 derajat. 135 derajat kan bukan sudut istimewa, tapi kita ubah jadi sudut istimewa. Gimana caranya? 135 bisa dikurang dengan 90 derajat. Atau 90 derajat bisa ditambah 45 derajat. Nah, itu nanti di materi selanjutnya ya. Jadi, kenapa penting? Dari sekarang, dari kelas 10 itu harus benar-benar paham tentang sudut istimewa. Nanti di kelas 11 ya, matematika nanti ada namanya persamaan trigonometri. Nah, di situ lagi harus paham, lagi harus ingat lagi berapa nilai sudut istimewanya, seperti itu. Jadi harapannya nilai sudut istimewa ini benar-benar dipahami, benar-benar ditanamkan supaya benar-benar paham, benar-benar ingat. Kedepannya supaya tidak buka-buka lagi tabel lagi, cari lagi, sinnya 0 derajat berapa tadi ya? Oh, cosnya 60 derajat tadi berapa ya? Diulang lagi, cari lagi. Kalau kita udah paham, benar-benar paham, boleh pakai segitiga yang Ibu ajarkan tadi, boleh pakai jari telapak tangan kiri tadi, terserah kalian mana yang mudah. Atau mungkin ada yang mau menghafal tabelnya juga enggak apa-apa, cuman namanya hafal kadang bisa lupa. Kalau paham insya Allah tidak lupa. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Ananda. Semua yang ingin bertanya tentang sudut istimewa, perbandingan trigonometri pada sudut istimewa, bisa mengklik raise hand-nya. Tidak ada, Ibu. Ayo, anak-anak yang lain, mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak, Ibu. Bu, ada contoh soalnya nggak Bu? Contoh soal. Lebih bisa ini. Iya, nanti kalau memang nggak ada yang bertanya, Ibu yang bertanya. Ya ada Bu. Yang lainnya? Ada Bu. Nanti Ibu tanyakan random ya. Iya Bu. Maaf, ini yang Bapak Ibu gurunya yang mana-mana aja, Bu Jum ya? Takutnya nanti pas saya tanya sekalinya guru loh, salah tanya dong. Kalau namanya ada kita kenal berarti teman-teman guru. Kalau nggak ada berarti muridnya. Tadi sepertinya ada teman saya Ibu Lili, tapi sepertinya udah Iya. pulang mungkin. Sepertinya udah les dia, Bu. Iya. Gimana, ada yang mau tanya?
Gak ada, Bu. Udah, Bu. Kalau nggak ada ibu yang nanya ya. Ya, Bu. Ini tanya jawab cepat. Ini harus cepat jawab. Yap, yang lainnya silakan audionya dimatikan. Yang ibu sebutkan namanya langsung nyalakan audionya. Oke, pertama ibu mau tanya Devi Anissa Oktaviani. Silakan nyalakan speakernya. Silakan nyalakan audionya Devi. Halo Devi. Ananda Devi Anissa bisa menghidupkan audionya, jangan takut. Nanti dikasih hadiah loh sama Bu Aida. Ini saat-saat paling mendebarkan bagi siswa mungkin Bu. Ya, Saat-saat dimana guru matematika akan bertanya. Devi, halo Devi. Oh, sebenarnya dia sedang di tempat lain. Coba ibu mau ya. M. Rizky Arisandi. Halo. M ini biasanya Muhammad Rizky Arisandi. Nah, dia pergi. jangan dikasih pertanyaan Bu, nanti pada kabur. Aduh. Pertanyaannya umum aja kali, siapa yang bisa kita kasih nilai Ya, udah. 100 ya. Siapa yang bisa nanti dapat nilai 100. Oke. Nyalakan audionya boleh, jadi cepat-cepatan ya. Ya, Iya, Bu. Ramadan ini paling siap kayaknya. Maria, oke. Sekarang pertanyaannya berapa nilai? Ya, buka dulu contekannya tadi ya. Langsung jawab ya anak-anak ya. Siap ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Berapa nilai dari tangan 90 derajat? Tidak terhitung, Bu. Tidak terhingga. 0, Bu. Nah, ada yang 0, Bu. Tidak terdefinisi. Tadi yang pertama menjawab Ananda Maria Tidak. Anissa. Ya, Menjawab tidak terhingga Bu. Mungkin jawabannya Oh, iya. pertama yang kita pegang ya Bu ya. ya. Bagaimana jawaban Maria tadi, benar atau tidak Bu? Gimana Bu Jum? Tidak terhingga dengan tidak terdefinisi. Apakah hal yang sama atau hal yang berbeda? Ya, jadi yang benar itu tidak terdefinisi. Karena kalau tak terhingga, dia ada, tapi entah berapa, karena dia tak terhingga. Iya. Kalau tak terdefinisi, itu tidak ada yang tahu berapa, karena 1 dibagi 0, sampai sekarang belum tahu. Bilangan berapapun kalau dibagi 0 itu belum ada yang tahu hasilnya berapa. Kalau tak terhingga itu kata-katanya, artinya, atau maknanya, dia ada, tapi entah berapa, tak terhingga. Sedangkan tak terdefinisi itu artinya tidak ada yang tahu sama sekali. Bahkan ilmuwan matematika pun belum ada yang tahu. Seperti itu ya. Jadi bisa membedakan Ya, Bu. kata tak terhingga dengan tak terdefinisi. Satu. Oke, mungkin maksudnya Maria seperti itu, Bu. Jadi kita kasih nilai Ya. 90, Bu ya. Ya, 90 ya Nanda Maria dari SMA Negeri 2 Muara Muntai. Lanjut Bu. Selanjutnya, Iya, Bu. nilai dari kotangan 45 derajat. 1/2, Bu. Tuh. 1/2. 1/2. Siapa yang menjawab tadi? Muhammad Ramadan.
Bukan, Bu. Siapa ya? Kusuma DM. Hadi. Yang mana sih? 1. Atau klik raise hand kali Bu ya? Iya, sepertinya gitu, Bu. Karena ini mau melihat yang bersuara bingung ini. Ya sudah, Oke, berikutnya berarti diklik Nanti raise aku tangan hand-nya ya. dulu ya. Ya, Yang menjawab ya. Iya, Bu. berarti ini mereka ini antusias sekali, Bu. Jadi kita harus Iya. lihat betul-betul ini, Bu. Ayo Bu Aida, pertanyaannya. Yang selanjutnya, nilai kosekan dari 60 derajat. Silakan Kusuma Hadi. Kusuma Hadi. Iya, Bu. Jawabannya 1/2 akar 3, Bu. Kosekan ya. Iya, Bu. Sebentar, jawaban Hadi benar atau tidak Bu? Belum benar, Bu. Belum benar. Sebentar ya, nanti kita limpahkan lagi ke yang mengangkat raise hand berikutnya. Ibu tanya dulu Kusuma Hadi dari SMA mana tadi? SMA Negeri Hadi. 1 Sanga-Sanga, Bu. Iya, Ya, Bu. terima kasih ya. Kusuma Hadi ya. Tetap Iya, Bu. semangat ya. Iya, Bu. Selanjutnya Despita Putri. 2/3 akar 3. Dari Gimana? sekolah mana, Nak? Dari SMA Negeri Rekaman. Dari mana suaranya putus? SMA Negeri 1 Muara Kaman. Muara Kaman. Oke, jawabannya benar ya, Despita Putri Maharani. Iya, 100 ya. Oke, Dari SMA Negeri 1 Muara Kaman. selanjutnya. Berapa nilai kosinus dari 30 derajat? Despita lagi. Semua angkat tangan. Oh, bukan. 1/2. Muhammad Rifkianur. Muhammad Rifkianur bisa dijawab. Ya, Muhammad Monitor. Rifkianur. Ya. Jawabannya monitor Ananda Muhammad Rifkianur. Halo? Tidak ada Muhammad Rifkianurnya, tidak ada nih Bu Aida. Berarti kita lanjut Iya. ke Maria. ya Maria Anissa. 1/2 akar 3, Ibu. Ya, benar sekali. Bagaimana? Benar ya Bu Aida ya? Iya. Ya 100 untuk Maria Anissa dari SMA Negeri 2 Muara Muntai. Muhammad Rifkianur mungkin terpencet atau bagaimana itu raise hand-nya? Atau Ya, dia terpencet. CGP? Oke. Lanjut. Berapa nilai dari sekan 90 derajat? Ibu, suaranya kurang jelas di sini, Bu. Berapa nilai dari sekan 90 derajat? Ya Muhammad Ramadan. Tidak terdeteksi, Bu. Oh iya. 100 untuk Muhammad Ramadan. Iya, Bu.
Ya mungkin tanya jawabnya cukup Bu ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Sampai sini silakan anak-anak kalau ada yang masih ingin ditanyakan tentang sudut perbandingan sudut istimewa. Nggak ada, Bu. Gimana, udah paham? Ya, Bu. Kalau sudah, coba Ibu mau... Sudah, Bu. Siapa tadi yang sering menjawab ya? Desvita, coba Desvita, nyalakan videonya. Desvita, monitor. Oke, audionya nyalakan juga. Oke, Bu mau Desvita coba praktekkan bagaimana tadi cara mengingat nilai sin dengan tangan kiri. Sin aja, sin. Sin 0, 1/2, 1/2/2, 1/2/3, 1. Berarti kalau sin 30 seperti apa? Bukan kamera 1/2. Dapat dari mana? Di sini 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Iya, berarti kalau sin 30 derajat nilainya? 1/2. Oke, sip. Terima kasih Desvita, 100 Desvita Bu ya. Ya, Artinya dia benar-benar paham ini. dari SMA Negeri 1 Muara Taman. Terus ya. Selanjutnya coba siapa ini? Oh tadi Kusuma Hadi. Coba Kusuma Hadi tadi coba menjawab tadi ya. Silakan nyalakan video dan audionya. Ya, Bu. Coba Kusuma Hadi, bagaimana cara menentukan nilai kosinus dengan tangan kiri tadi? Kosinus. Pakai handphone ya? Halo, Kusuma Hadi. Halo, Kusuma Hadi. Nah, hilang orangnya, Bu. Kusuma Hadi. Coba Muhammad Ramadan. Mana orangnya Muhammad Ramadan? Iya, Bu. Akan nyalakan video dan audio. Iya, Bu. Nah, mana orangnya? Oke, coba gimana tadi praktekan untuk menentukan nilai kosinus 90 derajat dengan tangan kiri. Dengan tangan kiri. Hmm. Kosinus berarti kebalikan dari sin. Jadi tangannya ini, Bu. Siapa? Jadi cos 90 itu sama dengan 0 yang ini. Gambarnya agak macet-macet kayaknya. Oke ya, benar Bu ya. Muhammad Ramadan. 100 Muhammad Ramadan. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.
Bagaimana Ibu tanyakan lagi, apa ada yang mau bertanya? Buat saya, Bu. Ya, Ya, apa nih? silakan. Aduh, tadi kan ya dipelajari kan, Bu, tentang yang hitung-hitungan ini, Bu. Tangan tuh, Bu. Gimana? Ya, Nah, jadi aja tuh kayak gimana, Bu? kalau sin itu tangannya yang putih-putihnya hadap ke muka. Hadap ke, ya. Ini. Betul tadi, ya, begitu. Kalau sin, mulainya dari jempol 0, jari telunjuk 1/2, 0, 1/2, jari tengah 1/2 akar 2, jari manis 1/2 akar 3, jari kelingking 1. Begini, Bu. Kalau sin. Kalau dibalik berarti kos. Kosnya kita mulai dari kelingking. 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. 60 derajat. Ini berapa, Bu? 45 dulu dong. Yang jari tengah 45. Kan Yang kelingking tengah tadi 0 derajat. Makasih, Bu. Gimana Irfan? Sudah paham? Dari mana Ananda Irfan? Asal sekolahnya? Rekaman, Bu. Berapa? SMA 1, 2? Irfan? SMA 1 Muara Rekaman, Bu. Iya, makasih ya pertanyaannya. Ya, sudah paham ya Irfan ya? Paham, Bu. Oke, untuk nilai tangan karena sisi tangan kita cuma 2, berarti kita bisa untuk cari nilai tangan bisa pakai sin, nilai sinnya dibagi dengan nilai cosnya. Oke, ada yang mau tanyakan lagi? Ya, silakan Ananda yang ingin bertanya. Tinggal 21 pesertanya. Sepertinya ketika sesi tanya jawab langsung kabur nih. Tenang nak, ibu jauh, tidak bisa gigit kalian. Ini kalau misalkan sebelum jam 4 sudah diakhiri, nggak apa-apa kah, Bu? Nggak apa-apa, Bu. Kalau dirasa sudah cukup, mungkin nanti kita sesi foto bersama dulu, biar ada kenang-kenangannya untuk kita semua, dari Bu Aida juga. Nanti saya bisa berbagi layar dengan mode bersama. Nanti Ananda semua bisa menghidupkan kameranya ya. Karena sepertinya sebenarnya sudut istimewa ini materi sedikit, tapi dia sebenarnya paling basic untuk materi trigonometri, jadi harus benar-benar paham. Karena trigonometri ini perjalanannya panjang. Sampai di kelas 11 nanti matematika peminatan pun ada tentang persamaan trigonometri. Sampai kelas 12 nanti ada tentang integral, turunan trigonometri. Jadi trigonometri ini perjalanannya masih panjang. Jadi kalian harus benar-benar paham dari bawahnya ini ya. Oke, Bu Jo, mungkin itu aja yang saya sampaikan hari ini. Terima kasih kesempatannya. Mohon maaf jika memang saya orangnya kadang-kadang kebercanda. Ya beginilah. Biar nggak tegang anak-anaknya, Bu. Iya. Oke, demikian dari saya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you when I see you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita sesi foto bersama dulu ya. Iya, Bu. Bentar. Ya, bisa menghidupkan audionya, anak-anak. Yang lainnya.
ingin Ayo pasang pose paling cantik, paling ganteng. kalian bisa foto dari HP-nya ya, nanti Ibu screenshot dari sini. Yang lainnya, ini muat ini sebenarnya biar semakin banyak muat aja ya. Masih ada yang ingin menghidupkan kameranya? Silakan. Screenshot dulu ya. Bentar. Kita ganti ke yang lain. Yang mana kira-kira yang mau dipilih? Di air ya? Di air, Bu. Nah, ada ikannya. Silakan, kalian bisa foto sendiri ya dari HP-nya. Yuk, yang lainnya. Screenshot ya. Bentar ya. Baik, sambil Ibu tutup ya, kalian mungkin bisa yang ingin berfoto bersama temannya, dipersilakan saja. Jadi terima kasih atas kehadiran kalian semua di acara hari ini. Tetap semangat ya, tetap terus. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan bertemu kembali di hari Sabtu di jam yang sama ya. Tetap semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu sebagai moderator, saya Ibu Juniati mengucapkan terima kasih atas kehadiran kalian semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore, Bu. Semangat ya. Iya, Bu. Iya. Silakan yang ingin berfoto di sini. Silakan. Kita ganti. Ibu tinggal berdua ya. Silakan ya, Ananda yang ingin keluar lab dipersilakan, yang ingin masih berfoto di sini bersama dengan Ibu juga dipersilakan. Kita masih teks. Pak Sarjono, terima kasih ya Pak yang tetap setia di sini. Baik anak-anak, Ibu akhiri ya. Tinggal 7 orang.
Iya, makasih Bu Jum, luar biasa teman-teman semuanya. Iya Pak. Hampir saya lupa, saya hentikan dulu perekaman.